Halo sahabat semua, selamat berjumpa kembali bersama Kang Eme di channel Beginilah Caranya. Semoga Anda baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan sukses selalu. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari statistika penelitian. Banyak orang yang trauma bahkan merasa stres menghadapi statistika. Tapi ingin saya tegaskan bahwa sebenarnya tidak perlu demikian. Statistika itu mudah. Jika Anda merasa kurang mahir matematika, tidak usah khawatir. Belajar statistika bersama saya tidak akan banyak ngitung, tidak ada rumus yang jelimet yang harus dihafal, yang kadang bikin puyeng. Oke, kali ini kita akan mempelajari validitas dan reliabilitas instrumen. Hal ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian kuantitatif. Oke, jangan lupa sekali lagi subscribe dan like-nya ya. Nah, pertama kita akan melihat dulu ke metodologi penelitian. Apa itu artinya validitas? Ya, validitas artinya kemampuan instrumen mengukur aspek yang sebenarnya ingin kita ukur. Instrumen penelitian akan menghasilkan data yang akurat, data yang benar apabila instrumen itu sendiri valid dan reliabilitas dan reliable maksud saya. Oke, ada beberapa cara menguji validitas sebuah instrumen, diantaranya adalah validitas internal, yakni validitas pada instrumen itu sendiri. Ini tekniknya melalui analisis statistik terhadap hasil uji coba instrumen. Demikian pula reliabilitas, artinya kemampuan instrumen untuk menghasilkan ukuran yang ajeg atau konsisten. Artinya instrumen itu mempunyai kemampuan mengukur yang tetap stabil. Ini pun sama dengan validitas dapat diuji melalui analisis statistik terhadap data hasil uji coba. Nah, apabila kita ingin menguji validitas dan reliabilitas sebuah instrumen, kita lakukan uji coba. Artinya instrumen yang sudah kita buat, kita uji cobakan kepada responden, kemudian hasil uji coba itulah yang akan kita uji melalui analisis statistik. Kemudian mungkin Anda bertanya, bagaimana cara melakukan analisis kualitas dan reliabilitas instrumen penelitian? Ya, yuklah kita mulai. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya menguji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan aplikasi SPSS. Karena menggunakan aplikasi berarti Anda tidak usah khawatir, tidak akan saya ajak ngitung. Apalagi dengan rumus-rumus yang bikin Anda grogi. Baiklah, kita mulai saja. Pada kesempatan ini, saya akan menguji validitas dan reliabilitas sebuah instrumen yang sudah saya uji cobakan. Saya memiliki instrumen dengan 10 item, diuji cobakan terhadap 30 orang. Inilah hasilnya. Inilah hasil uji coba yang akan kita lakukan analisis melalui SPSS. Baik, langkah pertama tentu saja kita akan membuka SPSS. Nah, kita buka SPSS-nya. Ya. Ingat, 10 item terhadap 30 orang data yang kita miliki. Nah, tadi sudah kita simpan di Excel. Baik, ya. Kita variabel view-nya kita isi dulu. Kita namakan saja ini item 1. Nah, item 1 numerik, width-nya tidak usah terlalu lebar. Kita coba dengan 6 saja. Ya. Desimal kita bikin 0. Kenapa 0? Karena datanya tidak desimal. Datanya adalah bilangan bulat. Nah, maka kita kasih 0 saja. Seterusnya untuk kolom kita kasih coba 4 ya lebarnya. Dan skala pengukurannya adalah ordinal. Demikian sahabat-sahabat, lihat ini semua kita isi sampai item 10.
ya. Kita isi sampai item 10 dengan format yang kita sudah selesai mengisi variabel view sebanyak 10 item. Selanjutnya kita menuju ke data view. Nah, ke data view, di sana sudah tertera item 1 sampai item 10. Kita tinggal masukkan data hasil uji coba instrumen yang akan kita uji. Dan data itu tadi sudah kita mempunyai di Excel. Kita buka, ini akan kita copy paste ke SPSS. Copy, kita masuk lagi ke SPSS, kita simpan di sini, kemudian paste atau Ctrl V. Nah, udah masuk datanya kan? Sebanyak 10 item dengan jumlah respondennya 30. Langkah selanjutnya kita akan bukan analisis. Klik analisis. Masuk ke skala. Skala, di sana ada reliability analysis. Kita klik ini. Kita akan mengujinya sekarang seluruh item. Oleh karena itu, blok saja sampai item 10. Ya, blok. Ya. Blok, kemudian pindahkan ke jendela sebelah kanan. Oke, sudah masuk semua. Kita cek formatnya. Klik statistik. Nah, kita ini centang skala if item deleted, dan centang korelasi. Continue. Reliabilitas itu banyak modelnya yang akan kita gunakan di sini. Kita boleh pilih dan kita akan memilih pakai combat apa. Oke. Nah, muncullah. Jadi menghitungnya itu sebentar sekali. Hanya sekejap mata karena perhitungan tidak dilakukan oleh kita, melainkan dilakukan oleh SPSS. Terbukti kan? Nah, Anda tidak perlu repot-repot ngitung, jangan takut ngitung, tidak ada rumus di sini, kemampuan matematik yang biasa-biasa saja pun bisa kita atasi. Oke, untuk selanjutnya mari kita lihat, ini bagian yang penting adalah membaca output SPSS. Percuma kita hanya bisa klik sana klik sini, sementara setelah ada outputnya tidak bisa membaca. Sekali lagi kita akan melihat validitas dan reliabilitas. Untuk reliabilitas kita melihat keseluruhan berapa, dan validitas adalah per item. Baik, mari pertama kita lihat dulu. Ini semuanya adalah 30 orang. Semuanya 30, tidak ada yang salah. Kemudian reliabilitasnya kita lihat. Nilai alpha crombat di sini adalah 0,745. Inilah nilai yang menentukan apakah instrumen kita reliable atau tidak. Berapa standarnya? Para ahli statistik berbeda-beda. Ada yang mengatakan reliable bila crombat alpha 0, atau di atas 0,6. Ada pula yang memasangnya 0,7. Ada pula yang mengatakan ini tergantung atau dibandingkan dengan koefisien korelasi produk momen dari tabel. Kali ini saya akan menggunakan standar lebih dari 0,6. Artinya instrumen kita mempunyai nilai combat alfanya 0,745. Lebih dari 0,6 berarti reliable. Selanjutnya mari kita lihat per item. Pada item total statistiknya kita lihat kolom mana yang kita perhatikan untuk melihat validitasnya adalah ini, corrected item total korelasi. Jadi kita lihat korelasi per item dengan nilai total. Berapa standarnya kita bandingkan dengan R tabel. R tabel kita lihat, kita buka dulu R tabelnya. Nah, di sini R tabel ya. Kita ambil taraf signifikannya 5%, N-nya adalah tadi 30. N30. Nah, di sini. N30 berarti 0,361. Artinya bila nilai korelasi item itu sama dengan atau lebih dari 0,361, maka item itu valid. Baik,
Mari kita kembali lihat ke output SPSS. Item 1 0,44 berarti valid. Nah, item 2 tidak valid. Kenapa? Sebab kurang dari 0,36. Demikian pula item 4 dan seterusnya. Berarti di sini kita melihat ada 2 item yang tidak baik. 2 item yang tidak valid, yaitu item 2 dan item 4. Nah, apabila item 2 dihapus atau kita buang, ini akan berpengaruh terhadap indeks alpha. Di sini ada combat alpha if item deleted. Artinya, bila item 2 kita buang, maka alfanya akan menjadi 0,735. Bila kita buang item 4, alfanya menjadi 0,795. Langkah selanjutnya seperti apa? Kita lakukan analisis berikut apabila item yang tidak valid kita buang. Ingat, item 2 dan item 4. Baiklah, kita kembali ke analisis skala reliabilitas. Nah, item 2 kita tinggalkan, item 4 kita tinggalkan. Kita oke lagi, maka keluarlah output yang baru. Nah, yang baru kita lihat berapa reliabilitasnya naik menjadi 0,791. Berarti instrumen kita tanpa item 2 dan item 4, alpha combatnya 0,791 menunjukkan instrumen kita reliable. Selanjutnya, mari kita lihat item total statistiknya. Di sini sekarang semua valid. Item 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semuanya valid. Nah, berarti kita mempunyai instrumen yang valid dan reliable sebanyak 8 item. Oleh karena itulah nanti pada penelitian sesungguhnya, pada pengumpulan data sesungguhnya, maka hanya 8 item ini yang dipakai. Karena item 2 dan item 4 kita buang. Demikianlah para sahabat semua, kita sudah melakukannya. Dan dengan demikian berarti kita sudah memiliki cara bagaimana menguji validitas dan reliabilitas. Saatnya kita berlatih. Silahkan Anda mencoba dengan data yang Anda buat sendiri. Buatlah data dengan jumlah item 15 dan subjek uji coba 40 orang. Udah, jangan terlalu banyak mikir. Namanya juga ngarang data, ya sembarang saja lah. Yang penting Anda tentukan dulu rank skornya. Dari berapa sampai berapa. Yang pada contoh saya tadi, dari pakai rank 1 sampai 5. Nah, sekarang pada latihan ya terserah Anda. Nah, mau yang berapa. Kemudian lakukan analisis validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Bila ada kesulitan, putar saja videonya dari awal sampai akhir. Anda bisa mempelajarinya. Oke? Wow, Anda hebat. Sekali coba saja ternyata Anda bingung atau Anda bisa? Yakin para sahabat Anda bisa. Demikianlah perjumpaan kita pada kali ini dengan materi analisis validitas dan reliabilitas instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Hatur nuhun, sampai jumpa pada pembahasan yang lain. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.